Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan tetap semangat dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Baik, kali ini adalah pertemuan kedua dengan saya, Brigita Puspajuwita. Di kesempatan kali ini, saya masih akan memberikan materi pembelajaran tentang lagu tradisi atau lagu daerah, yaitu Tembang Mojopat. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai sejarah mojopat, fungsi mojopat, jenis-jenis tembang mojopat beserta metrumnya, hingga contoh tembang mojopat kinanti milik Paksi Raras Alit. Nah, di minggu lalu juga, saya memberikan tugas kepada kalian, yaitu 2 tugas. Yang pertama adalah tugas teori dan tugas praktik, di mana tugas teorinya saya memberikan 2 soal atau 2 pertanyaan, lalu tugas praktiknya adalah membuat produk, yaitu membuat lirik tembang Mojopat Kinanti. Nah, untuk pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jawaban dari soal-soal yang saya berikan. Saya mencermati kemarin jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan ke saya, itu beberapa dan sebagian besar mungkin sudah ada yang betul, tetapi juga masih ada yang kurang tepat menjawabnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memberikan atau membahas jawaban yang betul. Silakan nanti dicocokkan dengan jawaban kalian. Baik, kita akan membahas soal teori. Kemarin ada 2 soal. Soal nomor 1, sebutkan 3 macam jenis tembang mojopat yang kalian ketahui. Dan soal nomor 2, sebutkan metrum dari tembang mojopat kinanti. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah sebagai berikut. Jika kalian mengikuti video bagian pertama dari awal hingga akhir, saya yakin kalian telah menjumpai kotak ini. Yang pada waktu itu slide ini saya beri judul jenis-jenis tembang mojopat dan metrumnya. Jadi, hanya dengan melihat kotak ini saja, sebetulnya kalian sudah dapat menjawab dengan tepat 2 soal yang saya berikan tadi. Nah, soal yang pertama, itu jawabannya adalah yang ini. Di sini saya menyebutkan ada 11 jenis tembang mojopat, tetapi yang perlu diingat bahwa jenis-jenis mojopat itu tidak hanya 11 ini saja ya, tetapi ada banyak sekali. Di sini saya hanya mencantumkan 11 jenis tembang mojopat saja. Nah, jika kalian menjawab 3 dari ke-11 tembang yang di sini itu sudah betul. Di antaranya adalah Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Dandanggulo, Gamboh, Mas Kumambang, Durmo, Pangkur, Megatro, dan Pocong. Jadi jika kalian menyebutkan 3 dari ke-11 tembang mojopat yang saya cantumkan di sini, itu berarti jawaban kalian sudah betul. Lalu untuk soal nomor 2 mengenai metrum kinanti. Jawabannya adalah ini, yaitu 6 dalam kurung 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Beberapa jawaban juga sudah betul. Nah, mengapa saya memberikan pertanyaan yang nomor 2 itu mengenai metrum kinanti? Karena itu berkaitan dengan tugas praktik, tugas selanjutnya yaitu tugas membuat lirik tembang mojopat kinanti. Nah, beberapa sudah menjawab soal nomor 2 ini dengan betul, tetapi ketika mengaplikasikan dalam membuat lirik tembang mojopat kinantinya, itu ternyata beberapa masih kurang tepat, sehingga saya akan membahas mengenai bagaimana cara membaca metrum kinanti ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 6 dalam kurung 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I? Jadi kalau kalian masih ingat, itu aturan, di sini jangan bingung ya. Jika saya bilang
Aturan itu sama dengan konvensi, sama dengan metrum, sama dengan pakem. Di video yang minggu lalu, bagian pertama itu juga sudah saya sebutkan bahwa keempat kata yang saya pakai ini sebetulnya memiliki makna atau arti yang sama. Jadi jangan bingung jika saya menyebut metrum, itu artinya sebenarnya adalah aturan-aturan dalam membuat tembang mocopat. Jadi aturannya membuat lirik tembang itu ada 3, yaitu guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Tetapi di setiap jenis tembang mocopat itu memiliki guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu yang berbeda-beda. Di tembang mocopat kinanti ini, guru gotronya itu ditunjukkan di angka 6. Angka 6 yang terdepan sendiri, yang artinya apa? Artinya terdapat 6 lari atau baris di setiap bait tembang mocopat kinanti. Lalu, angka 8 secara berurutan itu adalah guru wilangan, yang artinya atau maksudnya adalah urutan jumlah suku kata di setiap baris tembang mocopat kinanti. Jadi, di baris pertama, itu jumlah suku katanya ada 8. Baris kedua, jumlah suku kata ada 8. Baris ketiga, jumlah suku kata juga ada 8. Lalu baris keempat, jumlah suku kata juga ada 8. Baris kelima, jumlah suku kata 8. Baris keenam, jumlah suku kata 8. Jadi kebetulan ini tembang mocopat kinanti itu memiliki jumlah suku kata yang sama semua, yaitu memiliki jumlah suku kata 8 di setiap barisnya. Lalu untuk U, I, A, I itu dimaksudkan sebagai guru lagunya, yang artinya adalah urutan huruf vokal di suku kata terakhir pada setiap baris tembang mocopat kinanti. Jadi, baris pertama itu vokal terakhir harus jatuh dengan huruf vokal U. Lalu baris kedua itu berakhir huruf vokal I. Baris ketiga berakhir dengan huruf vokal A. Baris keempat berakhir dengan huruf vokal I. Baris kelima berakhir dengan huruf vokal A. Baris keenam berakhir dengan huruf vokal I. Begitu ya cara membacanya, jadi jangan bingung lagi. Sebetulnya saya sangat berharap sekali ya, jika kalian merasa bingung dalam memahami penjelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk mencari sumber referensi lain. Yang saya yakin, semakin banyak sumber referensi, kalian akan semakin dapat memahami tentang tembang mocopat. Karena pengetahuan dan wawasan kalian juga tentunya akan bertambah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berusaha untuk mengerjakan seluruh tugas yang saya berikan. Karena saya merasa itu adalah sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap pembelajaran seni budaya ini. Baik, sekarang kita akan bersama-sama membahas tugas praktik yang saya berikan kepada kalian, yaitu membuat lirik tembang mocopat kinanti. Di sini saya mengambil contoh hasil karya dari teman kalian yang bernama Salsabila Daniswara, kelas 8E. Salsabila membuat tembang mocopat kinanti dengan judul Ati Pikir Lan Tembung. Kita akan coba bahas bersama-sama apakah karya dari Salsabila ini sudah sesuai dengan metrum tembang mocopat kinanti. Metrumnya saya cantumkan di atas ya, supaya kalian lebih mudah dalam mencocokkannya. Kita akan mulai dari guru gotronya terlebih dahulu, yaitu angka 6, yang artinya dalam satu bait tembang mocopat kinanti seharusnya terdapat 6 baris. Nah, silahkan dihitung. Apakah betul sudah ada 6 baris? Ya, ternyata sudah betul ya. Ada 6 baris dalam karya Salsabila ini. Lalu kita menuju ke guru wilangannya, yang menunjukkan ke jumlah suku katanya. Yang kebetulan, di sini jumlah suku katanya sama semua, yaitu sebanyak 8 suku kata. Kita akan coba uraikan per barisnya.
Apakah baris pertama sudah betul ada 8 suku kata? Ya, betul ya, ada 8. Begitupun juga dengan baris kedua ada 8, baris ketiga 8, baris keempat 8, baris kelima 8, dan baris keenam juga 8. Di sini sudah saya uraikan satu persatu. Jika kalian merasa penjelasan saya terlalu cepat, kalian boleh pause dulu videonya, lalu silahkan dihitung jumlah suku kata per barisnya, apakah betul sudah ada 8 atau belum. Jika sudah yakin ada 8, kita akan lanjut ke guru lagunya. Baris pertama itu huruf vokal terakhir, seharusnya adalah U. Nah, di situ sudah saya beri warna ya, yang berbeda sendiri, yaitu warna merah. Supaya kalian lebih cermat lagi, saya beri lingkaran di sini. Betul ya? Dengan kata tembung, berarti baris pertama itu huruf vokal terakhir menggunakan huruf U. Lalu baris kedua, ngelarani. Huruf vokal terakhirnya adalah I. Baris ketiga A, baris keempat I, baris kelima A, dan baris keenam I. Jadi, secara metrum, hasil karya dari Salsabila Daniswara ini sudah sesuai dengan metrum tembang Mojopat Kinanti. Nah, sekarang materi pembelajaran kita adalah menyanyikan tembang Mojopat Kinanti. Sebelum menyanyikan tembang Mojopat, terlebih dahulu kita akan bersama-sama belajar dan berlatih mengenai pelafalan dalam bahasa Jawa. Jadi, di sini saya akan memberikan pelafalan aksara D dalam bahasa Jawa, di mana dalam bahasa Jawa itu terdapat 2 pelafalan aksara D. Yang pertama adalah D dan DH. Untuk D, itu contoh kosakatanya adalah dadi, dados, dalem, sabda, anduweni. Untuk melafalkan kosakata-kosakata ini, itu ujung lidah harus berada di ujung langit-langit mulut. Sementara untuk aksara D, yang penulisannya adalah dengan DH, contoh kosakatanya adalah dasaring, podo, budal, dan sebagainya. Untuk melafalkan kosakata ini, maka ujung lidah berada di tengah langit-langit mulut. Pelafalan ini harus benar-benar diperhatikan, karena dalam bahasa Jawa itu memiliki beberapa kosakata yang mirip pengucapannya, tetapi berbeda maknanya. Jadi, jika kita salah mengucapkan atau melafalkannya tidak sesuai dengan maknanya, maka makna yang diterima tentu akan berbeda atau salah. Contohnya, misalnya kita ingin melafalkan kosakata takut dalam bahasa Jawa, yaitu wedi. Jika kita salah melafalkan menjadi wedi, itu akan berbeda maknanya. Yang dimana wedi itu artinya adalah pasir. Selain aksara D, ada lagi aksara T. Ini juga mirip ya, jadi sama dengan aksara D, di mana jika T itu ujung lidah berada di ujung langit-langit mulut, sementara TH itu ujung lidah berada di tengah langit-langit mulut. Contohnya, untuk T itu ada watuk, yang artinya adalah batuk, sakit batuk. Nah, sementara di bahasa Jawa, kita mengenal ada kosakata batuk, yang artinya adalah dahi. Lalu ada tutuk, yang artinya adalah mulut. Berbeda dengan tutuk, yang artinya memukul. Ada mantuk, yang artinya pulang. Berbeda dengan mantuk,
yang artinya mengangguk. Jadi, jika kalian menemui kosakata-kosakata dengan penulisan-penulisan seperti ini, jangan sampai salah melafalkan, karena bisa saja akan menjadi makna yang berbeda. Sekarang kita akan langsung menuju ke praktik bernyanyinya. Nah, di sini sudah ada partitur lagu atau tembang mocopat kinanti dengan judul Ati Pikir Lan Tembung, karya. Lirik lagu oleh Salsabila Daniswara. Dan di sini saya meminjamkan melodi dari tembang mocopat kinanti Wiyosan Sabdo milik Paksi Raras Alit yang ada di video minggu lalu. Nah, terlebih dahulu, kita akan bersama-sama berlatih membaca notasi angkanya. Seperti apa cara membaca notasi angkanya? Kira-kira seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1. Mi, 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 do, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Mi, 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 do, mi, fa, sol. Fa, mi, do, si, do, re, do, si. So, si, do, so, fa, mi, fa, so, fa, mi. Sol, 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 mi, fa. Do, mi, fa, sol, fa, mi. Itu tadi adalah cara membaca notasinya. Silahkan kalian lakukan latihan berulang kali hingga kalian merasa sudah menguasai. Setelah kalian menguasai, baru beralih untuk menyanyikan tembang mocopat ini dengan syair atau lirik lagunya. Kira-kira seperti apa bentuknya setelah tembang ini diberikan syair? Kira-kira seperti ini hasilnya. Ngombak ati pikir tembungmu ojo nglarani. Salahmu ayo dijaga, tembung Allah dikuwai. Karo kanca sing sabar, dadi tentrem liya ati. Itu tadi adalah tembang mocopat kinanti berjudul Ati Pikir Lan Tembung, lirik oleh Salsabila Daniswara, dan melodi oleh Paksi Raras Alit. Nah, untuk tugas terakhir dari saya, silahkan kalian menyanyikan tembang mocopat kinanti Ati Pikir Lan Tembung ini dalam bentuk video. Sebelum menyanyikan, saya mohon untuk terlebih dahulu kalian sebutkan identitas diri, nama, kelas, dan nomor absen. Mengingat di tugas minggu lalu, itu masih banyak beberapa dari kalian yang belum mencantumkan identitas dirinya di kertas tugasnya. Yang saya takutkan adalah ketika nantinya file atau tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan ke saya, itu saya pindahkan ke tempat lain, itu nanti bisa tertukar jika tidak ada identitas dirinya. Jadi saya mohon untuk jangan lupa ya, untuk sebutkan identitas diri kalian
di video tersebut. Karena ini adalah pertemuan terakhir dengan saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Sugiharjo MPD, dan Guru Seni Budaya, Ibu Kristiana Budi Susanti SPD MPD, yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian tesis di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa, khususnya kelas 8D, 8E, dan 8F, yang telah mengikuti pembelajaran saya selama 2 kali pertemuan ini dengan sangat baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian, khususnya mengenai kesenian tradisional. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran saat ini dilakukan dengan daring. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan sampai jumpa. Selamat belajar.